Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Mohon maaf kepotong karena ada paket. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tukang kurir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi ya. Jadi maksudnya ia hampir terbelah menjadi dua, saking marahnya yang amat sangat. Namun kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit atas perintah Allah Ta'ala dan mengambil kendali neraka itu seraya berkata, "Enyalah kamu jauh-jauh, kembali ke asalmu, dan tunggulah sampai para penghunimu datang berduyun-duyun kepadamu." Maka ia berkata, kata neraka, berarti neraka bisa ngomong. Dalam hadis Sahih Muslim, neraka juga bisa ngomong. Kata neraka, "Jangan halangi jalanku, hai Muhammad. Sesungguhnya kamu haram atasku." Kita tahu Nabi tidak boleh alias tidak mungkin masuk neraka, dan memang Nabi diharamkan masuk neraka. Lalu terdengarlah seruan kepada jahanam dari tenda-tenda Arsy. "Dengarlah dan taatlah kamu kepadanya." Itu perintah kepada neraka agar mendengar dan mentaati ucapan Nabi kita Muhammad atau perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka itu kemudian ditarik dan ditempatkan di sebelah kiri Arsy. Orang-orang di mauqif pun membicarakan penarikannya, maka berkuranglah ketakutan mereka. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 107. Ini semua penjelasan atas ayat ya. Makanya saya bilang tadi, andaikan pun hadis tadi mursal, maka hadis itu menjadi sahih maknanya, karena sesungguhnya itu menjelaskan atas dalil-dalil yang sahih atau yang benar, bahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang terjemahannya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Nabi, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam atau semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Salah satu bentuk rahmatan lil alaminnya Nabi adalah ketika Nabi berperan menyelamatkan penduduk mahsyar dari bahaya tumpahnya neraka itu. Sesudah itu barulah timbangan-timbangan dipasang seperti keterangan yang telah lalu alias hisab ditegakkan ya. Terus mengenai penjaga jahanam, keterangan di atas lebih memperjelas kepada Anda bahwa jahanam adalah nama yang mencakup semua neraka. Adapun yang dimaksud jahanam itu didatangkan ialah bahwa ia didatangkan dari tempat asalnya, di mana ia diciptakan Allah, lalu dibawa berkeliling di sekitar padang mahsyar sehingga tidak ada jalan menuju surga kecuali sirat, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Jadi intinya neraka itu diseret, dihadirkan untuk diletakkan di tempat yang itu tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga kecuali melintasi jahanam itu. Dan lintasan itu namanya sirat. Nah, nanti orang yang melintasi sirat itu bermacam-macam. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang ngesot, ada yang baru nginjak langsung jatuh. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan neraka itu memiliki gancu-gancu yang menggancu orang yang lewat di atasnya. Maka mereka yang melintas secepat kilat, seperti burung terbang, seperti orang berlari, itu insya Allah alamat selamat lah. Tapi yang kalau kita jenis yang berjalan atau jenis yang ngesot, apalagi naudzubillahi min syarri dzalik, waduh nggak tahu deh selamat apa enggak itu. Makanya kalau kita pengen tahu kira-kira kita termasuk yang melintas seperti apa, itu salah satu tolok ukurnya ya tentu semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkembali kepada bagaimana kita mensegerakan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk orang-orang yang bergegas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan termasuk orang-orang yang bergegas dalam meninggalkan perbuatan maksiat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang disegerakan dalam melintasi sirat itu. Semoga kita termasuk yang seperti kilat yang menyambar saat melintasi sirat dan selamat. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang pasti yang melintasi sirat itu yang selamat adalah yang mendapatkan doa dari para nabinya agar selamat saat melintasi sirat itu. Karena di penghujung sirat itu para nabi berkumpul menyaksikan setiap orang yang melintasi. Terus kalau orang yang melintas itu diakui sebagai umatnya, dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih atau maqal disebutkan, para nabi itu akan berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku ini, ya Allah selamatkanlah umatku ini. Semoga kita termasuk yang mendapatkan doa keselamatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Az-zimam asal artinya tali pengikat. Adapun tali-tali pengikat jahanam maksudnya tali-tali kendali untuk menuntunnya dan sekaligus mencegahnya jangan sampai lepas menuju mahsyar. Dengan demikian dia tidak bisa lepas menuju ke sana kecuali leher-lehernya saja yang disuruh menyambar orang-orang yang dikehendaki Allah, seperti keterangan yang lalu dan yang akan datang nanti, dan kecuali malaikat-malaikatnya yang bengis dan keras, dan kecuali malaikat-malaikatnya yang bengis dan keras sebagaimana diceritakan Allah mengenai mereka penjaga-penjaga malaikatnya. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu sangar-sangar lah kalau bahasa kita, dan tega-tega. Ibnu Wahab menuturkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para juru kunci jahanam. Antara kedua pundak salah seorang dari mereka adalah sejauh antara timur dan barat, itu pokoknya gede lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jarak antara kedua pundak salah seorang dari mereka adalah sejauh perjalanan 1 tahun, dan kekuatan salah seorang dari mereka ketika menghantam penggada, hantaman itu dapat menghempaskan 70.000 manusia masuk ke ruang jahanam, ke jurang jahanam. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Adapun firman Allah Ta'ala di surah Al-Muddatsir ayat 30, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga, maksudnya para pemimpin penjaga seperti yang akan diterangkan nanti. Adapun jumlah para penjaga dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Muddatsir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. Jadi yang dimaksud dalam surah Al-Muddatsir ayat 30 tentang jumlah penjaga malaikat ada 19, itu pimpinannya. Kalau anak buahnya di ayat 31-nya bahwa tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri, artinya jumlahnya sangat besar sekali, dan jumlahnya berapa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghalau jahanam, bukan yang lain. Kenapa? Nah, ini pembahasannya. Kata para ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi secara khusus untuk menghalau jahanam dan menyuruhnya kembali ke asalnya serta menghalanginya dari orang-orang di mahsyar, bukan para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, tak lain adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pernah melihatnya di malam Isra dan pernah diperlihatkan kepadanya selagi sholat, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Diperlihatkannya jahanam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 8 makna. Jadi mohon maaf ya, saya terangkan dulu kenapa kok Nabi yang dipilih untuk menaklukkan jahanam saat itu. Karena yang pernah melihat langsung jahanam di malam Mi'raj itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sederhananya, Nabi udah kenal, sudah tahu lah ini jahanam, Nabi udah kenal, dan
jahanam pun sudah mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sudah saling mengenal, maka kemudian nanti yang ditugasi oleh Allah untuk menaklukkan jahanam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Diperlihatkannya jahanam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuat 8 makna menurut Imam Al-Qurtubi ini ya. Yang pertama, bahwa oleh karena orang-orang kafir dulu mengolok-olok dan mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apapun yang beliau katakan, serta menyakiti beliau dengan berbagai macam penderitaan yang berat, maka Allah Ta'ala memperlihatkan jahanam kepada beliau, yaitu neraka yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meremehkan beliau beserta ajaran yang beliau bawa supaya hati beliau tentram dan mantap. Walaupun Nabi itu keinginannya agar umatnya selamat dari jahanam itu lebih besar daripada kemudian sekedar untuk dalam tanda kutip ya melihat orang-orang yang mengingkari beliau dihukum. Itu terbukti dari betapa Nabi berulang-ulang mendatangi Abu Lahab pamannya misalnya. Itu setelah turun surah Al-Lahab itu tidak kurang dari 200 kali dalam sirah itu Nabi mendatangi pamannya Abu Lahab. Nabi itu sampai nangis-nangis lah agar kemudian Abu Thalib itu masuk Islam misalnya. Nabi itu udah berusaha keras semaksimal mungkin menyelamatkan akidah orang-orang Mekah agar seluruhnya masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa beliau itu sangat kuat keinginannya agar umat manusia itu selamat dari siksa api neraka. Cuman kalau bahasa beliau, sudah aku ulurkan tanganku kepada mereka, tapi mereka menampik tangan-tanganku aukamakal. Nah, jadi Nabi itu bukan tipe terus melihat jahanam nanti orang kafir dihukum terus beliau itu senang gitu, enggak. Justru Nabi itu malah sangat kuat keinginannya agar umat manusia seluruhnya itu selamat dari siksaan api neraka tadi itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksaan neraka tersebut. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan.